Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua juga karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Injil Lukas, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-42 hingga ayatnya yang ke-44. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia. Lalu menemukannya dan berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam dunia pelayanan selalu ada tantangan. Ya. Tantangannya salah satunya adalah tawaran-tawaran yang menggiurkan. Tidak sedikit orang rela di dalam pelayanan itu untuk meninggalkan tujuannya atau lupa pada visi misinya ketika dianggap ada di posisi yang nyaman dan dibutuhkan, begitu ya. Jadi kalau misalnya kita dibutuhkan di sana, tapi kita sebenarnya punya fokus tujuan yang berbeda, ketika ada tawaran-tawaran itu bisa menggoda, ya, seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Satu kali di dalam pelayanannya dia sudah mencari di tempat yang sunyi, ya. Biasa dia berdoa di sana, dan di tempat yang sunyi itu pun banyak orang yang mencari dia. Wah, ini sesuatu yang banyak dibutuhkan oleh para pemimpin, ya. Dicari, perasaan dicari, perasaan dibutuhkan. Ini bisa membuat seseorang itu mengalami kejatuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Sehingga lupa akan fokus dan tujuannya. Jadi hati-hati ketika kita merasa dibutuhkan. Ya, pada saat dibutuhkan kita dicari. Repotnya adalah ketika kita sudah tidak lagi dibutuhkan, kita akan diabaikan. Ini sangat sering kali terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita coba akan melihat bagaimana respon Tuhan Yesus, ya. Waktu dia seolah-olah dunia sedang menawarkan sesuatu nih, bernegosiasi nih di sini. Yesus diajak untuk tetap tinggal di sana dan tidak diizinkan meninggalkan mereka. Nah, respon Tuhan Yesus menarik sekali, ya. Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Nah, menariknya Tuhan Yesus tahu, saudara, apa fokus tujuannya dia diutus ke dunia ini, ya. Jadi tujuan yang jelas, fokus yang jelas akan menolong kita mengerjakan pekerjaan kita jauh dengan lebih baik lagi, ya, dibanding kalau kita tuh nggak punya tujuan, nggak punya visi misi. Wah, itu akan merepotkan, ya, karena kita nggak tahu dan kita tidak mengerti apakah saya hari ini ada di jalur yang tepat atau tidak. Nah, belajar dari Tuhan Yesus perlu kita menentukan visi misi di dalam pelayanan. Kita perlu menentukan kemana sih sebenarnya arah pelayanan kita, sehingga tidak mudah digoyahkan di dalam perjalanan kehidupannya, begitu ya. Yesus ditawari loh, saudara. Artinya siapa sih yang nggak senang kalau kita itu dalam tanda petik, ya, dibutuhkan. Wah, seolah-olah kan kita hadir sebagai pahlawan, kita hadir sebagai orang yang lebih deh dari yang lain. Wah, ini kan tawaran-tawaran yang sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita, ya, dalam pekerjaan misalnya,
Ya, janganlah tinggalkan pekerjaan ini, kami sangat membutuhkanmu ya. Kemarin saya dapat satu video menarik ya. Ada seorang mau resign gitu. Kemudian si pemilik perusahaannya sampaikan, "Janganlah, kamu kan orang lama ya. Kamu baik di sini. Berapa toh gajimu di sana? Sekian. Oh yaudah, nanti kita tambahin deh." Nggak jadi resign. Terus 1 tahun kemudian pengen resign lagi, si orang ini ditahan lagi. Sampai 3 kali masih ditahan lagi. Tahun keempat malah dipecat. Gara-gara apa? Sudah tidak lagi dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah dunia ya. Awal dibutuhkan, sudah nggak butuh ya ditendang. Ini kehidupan keras memang. Nah, menarik apa yang diteladankan oleh Yesus, apa yang menjadi visi misinya jelas, ukurannya jelas, targetnya jelas. Nah, dalam kehidupan kita juga perlu begitu. Kita harus tentukan target kehidupan kita. Hari ini usiaku sudah berapa? Sudah seberapa banyak hari ini aku berkarya bagi Tuhan. Ya, jangan karena kesibukan, karena pekerjaan, karena keluarga, kita jadi lupa, kehilangan fokus yang sebenarnya kita sudah komitmen mau memberi diri misalnya dalam melayani Tuhan, memberi diri untuk Tuhan misalnya. Nah, ini perlu ya. Mari kita coba cek di dalam diri kita, ada nggak fokus-fokus kehidupan kita. Apakah fokus dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari? Jangan karena kesibukan, banyaknya kegiatan membuat kita jadi lupa, membuat kita jadi abai. Oh iya ya, hari ini aku belum baca renungan firman Tuhan. Mari saudara, kita belajar ingat ya, apa yang menjadi komitmen kita setiap hari ya. Baca renungkan firman Tuhan, kemudian sharing firman Tuhan ya. Bagaimana kita mendoakan satu dengan yang lainnya. Ya, apalagi ini hari Minggu ya, bersyukur ya Tuhan boleh berkati kita sehingga kita boleh masuk dalam minggu terakhir di bulan Oktober ini. Ini sesuatu hal yang menjadi sukacita buat kita Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mari kita gunakan hari-hari ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, waktunya bekerja, kita bekerja keras dengan luar biasa. Tapi hari Minggu seperti hari ini, mari kita bersukacita datang kepada Tuhan. Kita gunakan waktu kita untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tentunya fokus kehidupan ini ya, target dalam kehidupan kita akan tercapai sehingga kita boleh menikmati hari-hari ini dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa menjaga, menolong kehidupan kita untuk kita boleh tetap hidup sesuai dengan kehendaknya. Mari Bapak Ibu Saudara, sudahkah tentukan visi misi hari ini, kegiatan hari ini, apa yang akan kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Dan sudahkah apa yang saya lakukan ini bernilai kekal? Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan setiap kita dalam kita melakukan kehendak-Nya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh mengingatkan kami betapa pentingnya kejelasan akan panggilan visi misi di dalam kehidupan ini untuk kami boleh hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami bersyukur Engkau juga mengingatkan ini hari Minggu untuk kami boleh datang kepadamu, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu di tengah kesibukan, di tengah banyaknya aktivitas. Tolong kami juga untuk kami bisa memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani, orang-orang yang akan terlibat di dalamnya, kiranya mereka juga diberkati Tuhan. Setiap jemaat, setiap kami boleh datang dengan kerinduan, haus dan lapar akan Engkau, dan kiranya hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami. Kami mohonkan berkat-Mu juga jika ada di antara kami ada yang mengalami lemah tubuh, sakit, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan. Jika ada yang mengalami pergumulan, Tuhan juga kuatkan, mampukan mereka melewatinya. Dan juga setiap kami diberikan hati dan kerinduan untuk kami boleh datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami yang naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.